Selamat bertemu kembali pada bagian kedua dari training online bioresiko. Pada bagian kedua ini, kita akan belajar tentang biosafety, terutama pada bagian science. Sebelumnya, saya perlu menjelaskan bahwa di dalam manajemen bioresiko yang efektif, terdiri dari 3 bagian penting, yaitu bagian science, itu para peneliti dan para pekerja lab. Di dalam sains ini kita menentukan risk assessment atau penilaian risiko. Kemudian juga menyusun standard operating procedure atau SOP. Kemudian bagian kedua adalah engineering. Pada bagian engineering terdiri dari desain labnya, kemudian HVAC itu untuk pengaturan aliran udara, kemudian peralatan-peralatan yang berhubungan dengan biosafety seperti BSC dan sebagainya, nanti kita akan belajar lebih lanjut. Kemudian bagian yang lain adalah bagian manajemen yang merupakan administratif kontrol dari sistem manajemen bioresiko yang efektif ini. Pada bagian kedua ini kita akan membicarakan biosafety bagian science. Yang pertama, kita akan belajar tentang penilaian risiko atau risk assessment. Pada penilaian risiko ini ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Pertama, kita harus mengidentifikasi bahaya biologi dari pekerjaan yang kita lakukan atau identifikasi biohazard. Misalnya, kita bekerja dengan spesimen darah. Apa saja bahaya yang ada di dalam darah tersebut, atau kita bekerja dengan tanaman, bahaya apa yang ada di dalam tanaman tersebut. Kemudian kita melakukan evaluasi aktivitas lab yang akan kita lakukan. Misalnya kalau kita membawa virus ke dalam lab, kemudian kita simpan, bahayanya akan berbeda kalau kita melakukan eksperimen terhadap virus tersebut, misalnya dengan PCR atau kita melakukan sentrifugasi dan sebagainya. Selanjutnya kita menentukan tingkat biosafety. Nanti kita pada bagian yang akan datang akan menentukan beberapa tingkat dari biosafety. Kemudian yang lain adalah mitigasi. Selanjutnya ada penilaian pekerja dan review penilaian risiko. Setelah penilaian risiko, kita juga belajar tentang bagaimana good laboratory practice. Beberapa di antaranya kita bisa lihat di sini. Misalnya dengan menggunakan safety container. Setiap kita membawa bahan biologi di dalam lab, usahakan selalu ada wadah, ada kontainer untuk membawanya di mana saja. Kita akan dari lab, selama perjalanan di lab, itu kita harus memasukkannya ke dalam suatu wadah. Ini beberapa contoh yang lain. Kalau kita membuang jarum, ada tempat pembuangan sendiri yang disebut sharp container. Jadi, kalau di dalam tempat sampah seperti ini tidak ada resiko orang tertusuk jarum karena jarumnya cuma dimasukkan ke dalam tempat sampah seperti ini. Kemudian, kebiasaan yang harus kita lakukan di lab adalah saat menutup syring ini, jangan gunakan 2 tangan, tetapi usahakan dengan 1 tangan. Yang lain kita ada tempat atau alat pembantu untuk memasukkannya. Atau biarkan tetap terbuka dan dimasukkan ke dalam sharp container tersebut. Contoh good laboratory practice yang lain adalah penggunaan personal protection equipment atau PPE, atau kalau dalam bahasa Indonesia disebut APD, alat perlindungan diri. Bisa dengan jas lab, ada beberapa macam jas lab, kemudian sarung tangan, goggle, dan beberapa macam masker. Itu tergantung pekerjaan yang kita lakukan. Jadi tidak semua bisa disamaratakan. Kita harus melihat pekerjaan yang kita lakukan dan PPE apa yang cocok untuk itu. Di bagian akhir dari sesi ini, kita akan melihat satu persatu PPE yang ada. Kebiasaan yang lain
yang di dalam lab, di Indonesia terutama, banyak orang menggunakan sendal di dalam lab. Ini salah. Kita harus menggunakan sepatu yang tertutup. Kemudian seperti ini. Just Lab bukan fashion atau untuk kelihatan cantik, tetapi untuk melindungi diri kita terhadap bahaya yang ada di dalam lab. Kemudian saat bekerja dengan Just Lab, kita juga harus memperhatikan setiap kali ada celah di sini. Jangan sampai ada celah yang memungkinkan bahaya biologi itu bisa terciprat ke dalam tangan itu. Kemudian kalau kita memakai sarung tangan, ada 2 aturan yang perlu diingat. Bahwa dengan sarung tangan kita tidak boleh menyentuh sembarang yang ada di dalam lab. Maksudnya, karena di dalam kalau kita menggunakan sarung tangan ini beresiko terkontaminasi, sehingga kalau kita menyentuh dengan sembarangan semua barang yang ada di lab, ada kemungkinan orang bisa tertular atau barang terkontaminasi dengan sarung tangan kita. Kemudian ada cara untuk melepas sarung tangan yang benar supaya bagian yang kotor itu tidak mengenai bagian yang bersih dari tangan kita. Perlengkapan yang lain adalah masker. Masker ada beberapa level. Pada level yang untuk melindungi bahaya aerosol, kita harus melakukan yang seperti ini. Tes ya. Jadi tes masker tes, fitting test yang kita sebut fitting test. Kebiasaan yang lain lagi yang harus kita terapkan di lab adalah cara cuci tangan yang benar. Ada SOP untuk mencuci tangan secara benar. Sebelum dan setelah bekerja di laboratorium, biasakan kita selalu mendekontaminasi bahan dan meja tempat kita bekerja. Jangan biarkan orang lain terkontaminasi karena kita tidak menjaga kebersihan bench kita. Satu hal lagi adalah tentang penggunaan peralatan. Perhatikan dalam peralatan yang menggunakan listrik. Matikan apabila sudah selesai, jangan sampai lupa setiap kali selesai bekerja di dalam lab. Pembersihan rutin ruangan itu bukan hanya tanggung jawab pengelola lab, tapi tanggung jawab kita semua. Setiap kali selesai bekerja, biasakan kita selalu membersihkan ruangan. Bagian dari good laboratory practice yang lain adalah melakukan pembersihan tempat storage seperti freezer minus 80. Kita harus catat pembersihannya, kemudian kita catat suhunya. Seperti ketahui kalau listrik di Indonesia tidak ada yang stabil, kadang malah padam, bisa padam beberapa jam. Nah, itu yang harus kita catat. Adakah perubahan suhu? Karena perubahan suhu pada freezer akan mempengaruhi kualitas spesimen dan tentu saja kualitas penelitian kita. Jadi ini contoh beberapa pencatatan suhu. Selain itu ada kalibrasi alat. Pada slide ini dicontohkan adalah mikropipet. Jadi perlu adanya kalibrasi alat di dalam lab karena kalau tidak kita lakukan kalibrasi alat secara rutin, maka akan mempengaruhi hasil penelitian juga. Kalibrasi alat tidak selalu mahal, kita bisa melakukannya sendiri dengan beberapa teknik. Misalnya kalau mikropipet, kita bisa pipetkan kemudian kita timbang apakah sudah sesuai volume yang dipipetkan itu dengan beratnya. Pencatatan penggunaan alat itu juga harus ada atau disebut logbook. Dari situ kita tahu kita sudah sebelum ini bekerja dengan apa, setelah ini bekerja dengan apa. Kalau ada sesuatu yang terjadi, misalnya kontaminasi, kita bisa mengetahui dan mengetracknya lewat buku logbook ini. Bagian dari good laboratory practice yang lain adalah bagaimana kita mengirim atau mengangkut suatu bahan biologi. Secara prinsip, ada 3 bagian dari kalau kita mengemas suatu bahan biologi,
seharusnya ada bagian yang disebut primary, kemudian secondary. Dalam secondary itu ada absorben yang bisa menyerap semua cairan yang ada di dalam primary container ini. Jadi kalau ada accident, kemudian pada bagian yang primary ini pecah, cairan bisa diserap oleh absorben yang ada di dalam secondary packaging. Bagian yang secondary ini biasanya tahan pecah. Jadi dia tahan banting, jadi ada beberapa material yang bisa kita gunakan supaya dia tahan banting. Kemudian yang ketiga dan terakhir adalah outer packaging. Disinilah ada kardus atau styrofoam. Kalau ada perlu dry ice, diisi dengan dry ice di sini. Itu garis besar prinsip kalau kita mau mengangkut atau mengemas suatu bahan biologi. Demikian bagian yang kedua dari training online biosafety ini. Terima kasih.